Berbagai cara dilakukan pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Sebagian besar bahkan harus menutup gerainya. Dan kini muncul inisiatif untuk saling mempromosikan satu sama lain. Seperti yang dilakukan Burger King hingga Bakmi GM. Seefektif apa strategi ini untuk mendongkrak penjualan produk? Melalui sambungan Zoom sudah ada Yoris Bastian, founder and thinker of OMG Consulting. Halo, selamat malam Mas Yoris. Selamat malam, Dea. Menarik ya Mas, kita lihat strategi atau inisiatif dari restoran-restoran besar yang saling mendukung di sosial media. Jenis inisiatif apa yang sedang dijalankan sekarang, Mas Yoris? Ini menarik ya, mungkin agak-agak berbeda sama masa-masa yang sebelumnya. Saya mungkin nyebutnya sebagai marketing yang setia kawan. Karena kita semua sekarang berada dalam titik yang benar-benar rendah gitu ya. Kita semua sama-sama sedang berusaha setidaknya untuk bisa bertahan di masa yang seperti ini. Jadi kayaknya udah nggak main lagi kayak sikut-sikutan, saling jatuh-jatuhin ataupun saling bersaing gitu untuk mendapat, ya benar-benar pengennya semua pihak bisa sukses melewati ini. Nah makanya gerakan yang sukses itu kita bisa lihat sendiri, bisa kita pantau di dunia digital itu gerakan yang simpatik dan sincere. Karena kalau misalnya dia cuma ikut-ikutan dan dia hanya ngomongin grup sendiri, nanti masyarakat di social media justru akan menghakimi dia dengan tindakan yang kurang simpatik itu. Artinya ini bisa dibilang efektif ya Mas, dibandingkan strategi yang mungkin lebih hard selling begitu? Iya, karena kalau saya sih dari dulu sebenarnya, even nggak ada kejadian seperti sekarang ini, dari dulu sih saya sudah tidak pernah menyanggurkan hard selling, superlatif gitu ya. Karena memang masyarakat tuh makin pinter gitu, kalau kita terlalu hard selling, kita terlalu banyak muji-muji diri kita gitu ya, superlatif. Itu mereka juga jadi nggak suka atau nggak simpatik sama kita. Jadi apalagi dalam keadaan krisis atau bahkan sudah mau resesi seperti saat ini. Jadi buat saya inilah memang saat yang kita harus menjalankan marketing yang lebih simpatik, marketing yang setia kawan. Tapi dulu-dulu belum pernah ya Mas ada hal-hal atau strategi yang mirip seperti ini ya Mas? Belum, karena kan dia itu dulu walaupun mungkin sudah mulai banyak yang nggak hard selling ya, udah mulai banyak yang tidak superlatif, tapi kan namanya ngejar target gitu ya, apalagi sekarang nih udah mau masuk Q4 kita, sudah di Q4 kita November, wah ini closing year nih bener-bener nih, gimana caranya kita bisa hit sales terbaik yang kita pernah bikin gitu kan. Nah kalau sekarang kan boro-boro mikirin sales terbaik, kita semuanya mikirin bagaimana kita bertahan, ya hampir semua tentunya tidak, masih ada sekitar mungkin 10% ya perusahaan yang malah profitnya double gitu ya di masa seperti ini. Tapi hampir semua perusahaan sedang bertahan, mencoba untuk setidaknya bisa tidak loss gitu. Tapi kalau dari pandangan Anda sejauh ini, restoran-restoran yang tadi ada di paket berita sebelumnya ini sudah lebih baik daripada ketika awal pandemi atau bagaimana Mas? Iya, ini kan seperti yang di awal saya menggaungkan kata-kata bahwa fokus ke apa yang bisa kita lakukan gitu ya di bulan Maret waktu itu. Jangan kita kayak, waduh gimana ya gitu, kok nggak bisa. Bahkan di bulan Juni Bon Jovi juga bikin yang lagu bahasa Inggris, do what you can gitu kan. Jadi intinya kita harus mencoba gitu loh. Memang kayak tadi ya pada saat Burger King bikin iklan itu, dia yang pertama gitu ya bikin iklan seperti itu kan nggak tahu juga hasilnya apa gitu. Tapi ya udah kita coba bikin supaya, karena masyarakat ini kan mungkin ya saya bisa bilang cenderung membantu brand-brand lokal gitu ya, brand-brand yang jualan online yang followersnya sedikit. Nah sementara kan Burger King dan lain-lain ini juga dalam keadaan yang perlu dibantu sebenarnya, sehingga mereka dengan kreatif menurut saya menemukan sweet spot membuat iklan. Sebenarnya dengan bikin iklan kayak gitu membuat kita jadi ingat gitu kan, oh iya ya, gue jangan hanya bantuin brand lokal, jangan hanya bantuin brand-brand yang ada di Instagram followersnya 5.000 ke bawah, tapi ini ada brand-brand yang selama ini gue sering makan tapi dia juga dalam keadaan yang berat loh, ada Burger King dan lain sebagainya. Nah, selain saling mempromosikan, ini restoran-restoran besar juga aktif menjualnya bahkan di pinggir jalan, Mas Yoris. Sebenarnya apa yang Anda lihat? Apakah ini untuk memaksimalkan atau mungkin supaya tidak ada PHK atau bagaimana, Mas Yoris? Iya, betul sekali. Maksudnya fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Saya sering kali dari bulan Maret, April gitu ya, kalau bikin workshop banyak yang bilang, Mas, tapi itu kan revenue-nya nggak gede. Saya bilang yang penting fokus itu sekarang adalah bagaimana kita nggak PHK.
bagaimana kita bisa bayar operation expenses gitu ya. Karena bayangkan aja ya, misalnya kayak perusahaan di luar negeri, misalnya kayak Singapore Airlines itu sekarang punya online class hanya untuk untuk dia ngejar revenue Singapore Airlines yang biasa ya udah nggak mungkin ngejar. Tapi setidaknya dengan dia bikin online class ya, dengan para karyawan dia bisa ngajarin berbagai hal yang memang selama ini Singapore Airlines bagus, itu kan ada pemasukan sehingga meminimalkan ya kemungkinan PHK yang makin banyak dan makin besar. Mas Yoris, ini juga kan kemarin banyak restoran di dalam mall, gerai-gerainya sini sudah mulai tutup, kemudian juga beberapa ada yang di PHK karyawannya, tapi mereka masih ingin berbisnis, masih punya harapan lah untuk bisa berbisnis sampai setidaknya akhir tahun ini. Apa kira-kira media pemasaran yang tadi selain mungkin yang tidak dijelaskan di awal, apa yang kemudian bisa dimanfaatkan Mas untuk bisa menggenjot lagi penerimaan dari perusahaan-perusahaan ini? Ini bisa kelihatan sebenarnya dari bulan Maret kemarin, mereka yang berjaya adalah mereka yang punya media paling powerful dari zaman dahulu kala, yaitu media orang. Ya kan, jadi apapun mediumnya gitu, banyak platform-platform digital yang kita bisa gunakan secara gratis, tapi kan kuncinya ada di orang. Siapa brand-brand ini, restoran-restoran yang menyimpan database karyawan, database pelanggannya, itulah yang berhasil. Dan satu yang bahkan sebelum pandemi tapi sekarang jadi makin-makin, saya berapa tahun terakhir sih hampir semua klien saya minta untuk mulai menaruh perhatian kepada WhatsApp marketing. Artinya seperti after sales begitu ya Mas? Iya, jadi bayangkan kan kayak sekarang ya, maksudnya saya bisa pesen popcorn 21 hanya dengan WhatsApp, Mbak. Saya bisa pesen sampo yang tadinya saya harus ke salon yang high class gitu ya, hanya dijual di sana, sekarang saya dengan satu WhatsApp, barang itu datang ke rumah saya. WhatsApp marketing itu keren banget sebenarnya, dan ini sekarang banyak yang baru mulai. Kalau saya udah dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi, menurut saya kalau kita bisa dibicarakan di WhatsApp group ya kan, itu merupakan media yang tidak tersentuh selama ini. Kita bisa memikirkan bikin konten apa, dan tadi harusnya kita punya data pelanggan yang hampir semua, Mbak. Saya mau beli handphone, saya mau beli apa tuh, karena data pelanggan saya ada di mereka say hi, nggak langsung jualan. Bagaimana selama ini lagi COVID segala macam, bahkan mobil kan jarang saya pakai gitu, tapi tetap disapa sama sama orang di dealer mobil saya, sampai akhirnya satu hari saya melakukan servis dan mobil saya dijemput gitu. Jadi WhatsApp ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa, dan ini sangat human to human ya. Jadi sekarang bukan lagi mesin ya, maksudnya, dan nggak sempat ya dalam pandemi ini untuk mereka yang baru memulai WhatsApp ini bikin mesin gitu ya. Nantinya sih WhatsApp dikendalikan oleh mesin, tapi saat ini ya benar-benar mbak-mbak dan mas-mas dari perusahaan-perusahaan tersebut turun menyapa para pelanggannya, dan kita sih tersentuh, dan kita setidaknya saya mesen satu lah biasanya. Mas Yoris, ini juga Indonesia sudah resmi masuk ya ke dalam jurang resesi, artinya tingkat konsumsi masyarakat ini diperkirakan belum bisa naik. Bahkan ada ekonom yang memperkirakan recovery-nya akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Kalau Anda prediksi bagaimana dengan 2021 atau setidaknya akhir tahun sampai awal tahun 2021, Mas Yoris? Ya, ini karena yang paling berat saat ini adalah, ini kan krisis dunia kesehatan ya. Jadi even orang-orang yang punya uang itu tidak bisa terlalu leluasa spend uang. Yang kedua, kalau dulu krisis 98, UMKM itu menjadi penyelamat. Kan kalau sekarang UMKM ini juga ngap-ngapan gitu, karena mereka susah nih dengan berbagai peraturan-peraturan demi menjaga kesehatan kita gitu kan. Nah, tapi saya kebetulan juga dari Maret sampai sekarang cukup lancar melakukan banyak sekali kelas-kelas online. Beberapa murid saya, bahkan saya sebagai gurunya nggak pernah kepikiran ini akan terjadi gitu ya. Tadi kan fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Yang kita harus ingat bahwa konsumsi tidak tinggi, tapi bukan tidak ada. Jadi konsumsi itu bukan nol. Ini salah satu murid saya, dia tadinya jualan tas kulit gitu kan. Nah, tas kulit ini kan selain mahal, kalau mau disemprot-semprot disinfektan susah kan. Jadi dia pindah banting setir, dia bikin tas yang lumayan gede, dan kalau disemprot-semprot disinfektan tuh nggak apa-apa. Tanpa dia sadari pada saat dia mulai, yang penting fokus aja apa yang bisa kita lakukan, nggak tahu lah bakalan sukses atau enggak. Sekarang salesnya dia tuh berlipat-lipat daripada sales dia yang jualan tas kulit. Dia bahkan mencapai angka miliaran.
dan dia bisa memberikan manfaat ini ke banyak orang juga yang mengerjakan tas itu. Jadi konsumsi tidak naik, tapi konsumsi tetap ada. Yang harus di-switch adalah yang tadinya jualan apa menjadi jualan apa gitu. Jadi dia sama-sama core kompetensi dia tetap bikin tas, tapi bahannya yang diubah menjadi bahan yang bisa disemprot-semprot sama disinfektan. Baik, intinya pengusaha-pengusaha sekarang harus adaptif dalam masa pandemi COVID-19 dan tentunya supaya ini bisa ada kegairahan ekonomi bagi masyarakat supaya ada kenaikan konsumsi. Terima kasih Mas Yoris sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sama-sama.